Kalian pernah ada yang bermasalah dengan kamera getar atau pakai videoin pakai GoPro kemudian getar-getar kiri kanan, mungkin kuatnya settingannya kurang pas atau apa gitu kan, cukup susah itu untuk ngecasnya. Nah ini kali ini aku akan ngasih sedikit tips tutorial lah ya, tutorial untuk menstabilkan footage kalian. Nah langsung aja kita menggunakan GiroFlow, ini 100% gratis dan ini open source, jadi siapapun bisa pakai. Jadi pertama aja langsung kita download alat-alat dan bahannya. Kita yang perlukan yang pertama adalah kita download softwarenya, yaitu GiroFlow 0.2.1 alpha. Ini nanti linknya saya kasih, langsung aja kita download dari sini. Kita klik ini, terus download yang GiroFlow alpha.exe. Nah, oke, langsung masuk folder download. Terus kita tunggu sebentar, kemudian kita install seperti biasa. Oke, terus kalau sudah diinstal, langsung aja kita buka di GiroFlow-nya. Nah, ini selain GiroFlow ini dia membutuhkan data GiroData dari black box. Jadi ketika terbang itu kita harus record black box. Nah ini kita mulai dari sinkronisasi dulu ya. Pertama kita harus sinkronkan antara video dengan data Giro tadi. Jadi yang kita butuhkan adalah black box data dari penerbangan kita terakhir sama footage-nya. Nah kali ini saya akan masukkan footage yang ini, GoPro 7238 ini ke kita stabilkan. Kalau dilihat di sini ya, mungkin kita lihat dulu, kita buka dulu ya. Jadi ini lumayan getar, jadi dia agak nyamping-nyamping ke kiri ke kanan kayak gitu, memang nggak ada stabilisernya. Waktu itu saya matikan ketika penerbangan ini, dan kuat saya sendiri itu geter-geter, jadi nggak terlalu bagus. Sekarang nanti kita lihat perbedaannya antara sebelum distabilkan dan setelah distabilkan. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah buka black box viewer. Black box viewer. Ini bukanya agak lama, bukan karena laptopnya lemot atau apa, tapi memang dia butuh proses untuk membukanya. Mau pakai laptop yang canggih pun tetap sama aja, lama juga. Oke, jadi ini penerbangan terakhir itu yang di sini nomor 4 ini di 7 menit 33 detik. Ini kalau dilihat di sini kita punya dari awal sampai akhir, dari arm sampai disarm. Nah ini nggak usah dipotong, tetap seperti ini aja. Langsung kita buka video kita untuk sinkronkan. Tadi video yang 238. Nah yang 238 ini kita buka aja langsung. Nah, caranya sinkronkan itu cukup mudah. Jadi kita nyalakan suara volume, kemudian kita play, cari tanda bip ketika arming. Nah, ini kita lihat. Nah ini kan udah ke arming, kita lihat sampai ada tanda bip. Nah ketika ada tanda bip, kita klik synchronize ini, kemudian start log from here. Nah ini udah deket biasanya. Terus kita play, terus kita cari, kita tunggu sampai throttle naik pertama. Nah throttle naik pertama ini tadi kan masih, kalau dilihat kan masih agak nggak sinkron ya. Nah kita perlambat, coba diperlambat. Jadi diperlambat speednya, dibikin 10% aja, biasanya 10% ya. Terus kita majuin lagi, kita ulang lagi, kita dengarkan suara
motornya sama disinkronkan dengan throttle. Nah, ini kan berarti duluan suaranya daripada log datanya, jadi harus kita majuin. Kita majuin di 1, coba lagi. Nah, masih duluan suaranya. Nah, kita tambahin lagi 1 lagi. Oke, udah. Nah, dengan seperti ini udah sinkron. Kita cari lagi di gerakan yang ekstrim. Contohnya di sini. Ini kita speednya pakai yang 100%. Nah, itu kan suara sama gambarnya sama kan. Nah, ini nih di sini nih. Nah, kita lihat di sini. Nah, suara sama gambar sudah sama log juga sama datanya tadi. Berarti ini sudah sinkron. Nah, sekarang kalau sudah sinkron, kita perlu butuh format CSV untuk dimasukkan ke GiroFlow nanti. Caranya klik aja ekspor CSV ini langsung. Oke. Nah, ini kita simpan, kita kasih nama supaya nggak lupa. Ini kebetulan saya udah bikin tadi, jadi tak cancel aja. Oke, kemudian kalau ini sudah jangan di close, nanti kita butuh angka ini di sini disimpan, diingat ini angkanya di sini, jangan sampai hilang. Itu untuk dimasukkan ke apa itu namanya, ke GiroFlow. Nah, sekarang kita buka aplikasinya GiroFlow langsung. Oke, sudah kita buka. Kemudian di sini ada beberapa fitur. Ini ada kamera calibration, kemudian video stabilizer, terus non-linear stretch, kemudian check for update. Nah, ini sebenarnya kita butuh kamera calibration. Nah, untuk kalibrasi kamera ini nanti cukup panjang, jadi nanti saya kasih untuk link download template calibrationnya aja. Kalau nanti mau kalibrasi sendiri dengan kamera sendiri, misalkan DSLR gitu, itu nanti saya bikinkan tutorial tersendiri. Oke, kita langsung aja untuk video stabilizernya. Jadi langsung aja kita buka video stabilizernya, kemudian kita buka footage-nya yang mau kita stabilkan. Ini, kemudian ini ingat DOS-PROM-nya ini jangan dihapus ya. Jadi ini kita pakai ini nanti untuk ngecek. Ini kalau udah dimasukkan videonya, kemudian lens preset tadi yang saya bilang tadi, nanti saya ada tutorial tambahan yang lain. Ini kebetulan saya udah bikin lens presetnya, nanti saya kasih linknya untuk download preset saya. Nah, ini harus sesuai dengan jenis kamera dan jenis lensa yang dipakai. Ini saya di sini pakai GoPro Hero 5, kemudian settingannya di 2,7K dan formatnya 4:3. Oke, langsung kita buka. Kemudian kita buka tadi yang CSV yang kita bikin dari black box tadi, kita masukkan. CSV. Kemudian yang di sini Giro log type ini kita pilih di Betaflight black box CSV. Nah, kemudian di sini ada kamera to gyro angle. Kamera to gyro angle ini itu sudut dari kamera ke FC kita. Nah, di quad saya kebetulan sudutnya itu saya pakai di 20 derajat. Kita isikan di sini 20 derajat. Kemudian selanjutnya yang di bawah di sini itu low pass filtering. Jadi giro data yang dari black box itu biasanya kan dia masih kasar. Jadi kalau terlalu
banyak getarannya, nanti nggak sinkron, nggak bagus juga dengan yang di apa itu namanya, di footage-nya. Jadi ini sementara kita pilih satu dulu, nanti kita lihat di grafiknya. Kemudian ini dia yang initial rock hero offset in second. Ini tadi yang harus diisikan, diambil dari apa namanya, dari black box explorer tadi. Ini 14,139, kita isikan 14,139, 14 lah ya, 14. Jadi ini untuk di sini itu sebenarnya nggak harus tepat banget, karena perlunya dari software ini itu untuk mendekatkan aja. Nanti setelah ini ada proses lagi untuk sinkronisasi. Kemudian auto sync timestamp yang pertama ini adalah sinkronisasi apa namanya, sebelah mana sih yang harus kita sinkronkan. Ini harus kita cari di tempat yang apa namanya, yang banyak getarannya. Ini karena kita belum tahu di menit keberapa, jadi harus kita apa namanya, masukkan ngasal dulu aja, misalkan di 20 detik pertama. Kemudian auto sync kedua itu di terakhir, jadi dicari yang giro yang paling getar di mana, itu di terakhir paling terakhir. Ini kan terakhir videonya di 478, jadi kita masukkan di sini itu misalkan 460 dulu gitu. Kemudian selanjutnya ini number of frame of slice, ini sesuaikan dengan frame per second yang kita pakai di footage. Kalau saya pakai 60 fps, jadi tak masukkan di sini 60 fps juga. Kemudian di sini sinkron each size per second. Jadi di sini itu di setiap sinkron di atas tadi itu ngambil sampel berapa detik sih yang dipakai gitu kan. Normalnya sih menggunakan 10 detik, ini saya pakai 10 detik juga, kecuali beberapa kasus yang susah banget untuk sinkron atau gironya agak error, jadi kita harus pindah atau digedein ininya, detikannya ini. Oke, kalau sudah seperti ini di sini di bawah di sini itu ada metodenya. Jadi masih yang di sini menunya masih ada, cuman standar ini. Kalau yang more method ini belum ada dari Giro Flow-nya, jadi belum bisa kita pakai. Terus selanjutnya itu untuk smoothness ini sebenarnya 20% ini udah cukup gede ya, udah cukup stabil banget. Cuman ini sebenarnya rekomendasinya itu kalau di luar itu pakainya 15. Kalau saya di kuat 7 inch, karena untuk sinematik itu lebih bagus untuk yang 20 ini. Untuk FOV ini tetap pakai 1,5, nanti disamakan dengan yang di apa namanya, calibration template dari kamera. Oke, kemudian setelah itu ini jangan lupa dicentang, terus kita langsung apply setting and computer sync. Nah, ini di sini kita lihat prosesnya itu di command prompt ini. Ini kalau dilihat di sini mereka masih ngeload ini kan. Nah, nanti kita lihat sampai keluar chart. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini 60 ini maksudnya sama kayak yang tadi. Di sini 60 juga. Nah, maksudnya di sini juga 60. Kalau pengen cepat di sini bikin 30, di sini nanti juga 30, jadi lebih cepat. Ini dia. Nah, untuk figur pertama yang keluar ini kita cek di sini. Jadi supaya tajam, maksudnya sinkron, benar-benar sinkron, itu untuk yang warna orange ini itu dia harus runcing ya, runcing ke bawah. Kemudian dia ngikuti garis yang warna biru ini. Nah, ini kalau dilihat di sini memang ujungnya yang paling bawah memang orange, tapi di sini masih ada jarak nih. Nah, jarak ini adalah delay untuk sinkron nomor 1. Delaynya kalau di sini itu 14 sampai 19, sekitar 10 milisecond, sekitar 10 milisecond. Nah, ini untuk dilihat aja, untuk dipastikan aja kalau ini sudah terbaca. Nanti ada kasus kalau giro sinkron yang atas tadi itu terlalu kecil, belum ada getaran sama sekali, nanti cuma di datar di sini doang. Jadi ini langsung kita next, kita close aja. Ini
fungsinya kita lihat grafik ini untuk ngecek apakah udah bener settingan kita atau belum, gitu aja sebelum di render, karena render itu butuh waktu yang cukup lama. Kemudian ini akan keluar chart yang kedua. Ini kalau dilihat di sini kan cukup kasar nih, dan ini di sini masih nggak sinkron kan, masih cukup jauh ya. Jadi nanti kita perlu nambahkan untuk low pass filtering tadi. Ini juga sama, yang kedua itu harus di paling bawah dan dia ngikutin trendline yang grafik atasnya. Oke, ini yang paling penting, itu yang terakhir ini untuk arahnya. Ini giro di 3 arah, 3 sumbu. Jadi sumbu Z, yang dimaksud sumbu Z di sini itu adalah yaw dari quad quadcopter kita. Terus Y di sini adalah roll. Jadi ini di sini untuk giro roll kita di sini. Terus yang di paling atas ini itu adalah pitch. Kebalik. Yang Y itu adalah pitch, yang X adalah roll. Nah, tadi kan kita naruh sing stem itu di yang pertama tadi, itu di detik ke 50 kalau nggak salah ya. Kita cek di tempat lain dulu, nggak ada juga di sini. Kita cek di 30 kalau nggak salah. Oh, 20 di 20 second itu di mana coba ya. Nah, kalau dilihat di sini dia memang udah ngikutin trendline, cuman yang warna biru ini, jadi untuk ngezoom ke arah atas itu klik kanan, tarik ke atas ya. Untuk ngezoom ke arah kiri kanan itu tinggal klik kanan kiri kanan, kemudian untuk mindahin klik kiri biasa. Nah, ini kalau dilihat seperti ini, itu untuk yaw ini udah bagus, cuman trendline-nya di sini itu belum terlalu ngikutin. Jadi yang hijaunya itu masih kasar, terus birunya itu masih terlalu halus. Jadi kita harus ngerubah yang di low pass filtering tadi. Kemudian di arah Y ini juga sama. Jadi gironya yang warna hijau ini terlalu kasar, terus di footage-nya itu terlalu halus. Ini harus kita sesuaikan. Caranya sesuaikan, low pass filteringnya nanti kita nyalain. Terus yang di sini nih kita langsung aja setting di sini bisa. Misalkan kita kasih angka 10 dulu lah. Kita kasih angka 10, nanti kita lihat seperti apa. Terus kita sync lagi. Kemudian ini kalau melihat di sini kita cari lagi, coba kita cari lagi di tempat yang lumayan kasar. Ini 20 di sini kan tadi masih nggak terlalu getar lah. Nah, ini kalau dilihat di sini kan dari yaw, pitch, roll itu semuanya getar nih. Nah, ini kita buka aja di sini nih. Berarti di detik ke 43. Di sini kita tulis di sini 43 untuk yang pertama. Terus kemudian yang kedua sama kayak tadi untuk ngeceknya, kita cek langsung di akhir. Jadi sama juga kita carikan yang paling bagus tadi berapa, 460 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, wah ini malah sampai nggak kelihatan, gironya kasar banget, kemudian footage-nya enggak gitu. Ini harus kita benerin. Oke, langsung aja kita close dulu. Kita tunggu sampai yang di sini delay forcing ini nanti ada angkanya, baru kita bisa compute lagi. Oke, di sini sudah bisa kita compute. Klik compute lagi, kita coba klik compute dan kita tunggu lagi. Oke, ini udah keluar lagi. Jadi setelah kita rubah menjadi 20, kita halusin lagi, kita kasarin lah ibaratnya. Jadi angkanya low pass filtering itu semakin gede, ini tadi semakin gede semakin kasar. Tapi kalau -1 itu kita matiin. Jadi 0 itu halus banget, kemudian 1 itu agak kasar, semakin gede semakin kasar. Yang kedua juga sudah bagus. Kemudian kita cek, sekarang kita cek yang tadi figur yang tadi
Yang pertama jadinya seperti apa. Ini kalau seperti ini, itu dilihat seperti ini, itu ada error berarti. Ini kalau giro yang di bawah ini udah bagus sebenarnya, udah ngikutin semuanya, dan dia errornya itu yang naik ke atas ini, berarti ada yang error. Kemudian yang di rollnya itu hampir sama juga, ini udah lumayan bagus ngikutin terus di yaw-nya juga sama, ini udah lumayan bagus untuk ngikutin terus kita lihat yang terakhir ya, yang terakhir tadi di 400 sekian, 460. Oke, ini udah bagus, udah ngikutin. Kemudian atasnya di sini itu yaw-nya emang agak ini, tapi trendline-nya hampir sama ya. Ini mungkin kalibrasi kameranya yang kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Kalau udah seperti ini, udah banyak yang sinkron, ini udah lumayan. Oke, setelah ini kita lanjut di ekspor. Untuk ekspor di sini ada beberapa fitur dari bawaannya. Jadi di sini output cropnya itu bisa langsung di crop ataupun nggak di crop. Nah, untuk crop ini di sini ini sama kayak bawaan dari footage-nya ya. Kalau saya sih lebih suka nge-cropnya nanti biar kelihatan aja goyang-goyangnya seperti apa. Nah, di sini untuk upscaling di sini itu sebenarnya itu nggak begitu ngaruh. Jadi kalau footage-nya itu 1080 mau diapa-apain juga nggak mungkin bisa jadi 4K. Hasilnya juga sama aja, bahkan malah jadi jelek nanti. Terus berikutnya itu start to end, yang mau kita sinkronkan itu yang mana aja. Jadi di sini saya pilih semuanya, saya sinkronkan dari awal penerbangan sampai akhir. Terus HW encoding ini sih walaupun eksperimental, tapi saya sarankan untuk dinyalain ini karena nambah kualitasnya. Terus ketika nanti setelah diekspor itu seandainya kita settingan seperti ini aja langsung bisa diklik ekspor. Tapi nanti kalau setelah diekspor filenya nggak bisa di play, coba ini diketik YUV 420p. Ini diketik di sini kemudian diekspor ulang. Ini biasanya nanti jadi bisa di play. Oke, langsung aja kita klik ekspor. Nah, ini kita taruh, disimpan di mana, misalkan di sini gitu kan. Nah, di sini prosesnya dia sinkronisasi. Jadi di sini per frame, ini kalau kita lihat di sini per frame jadi 28.951 frame. Ini makan waktu cukup panjang. Jadi untuk video ini nanti saya skip aja. Oke, langsung kita lihat aja footage-nya seperti apa setelah disinkronkan. Jadi ini guys, hasil dari sinkronisasi. Kita lihat di sini gironya memang udah bekerja ya. Kalau dilihat di sini kan memang dia udah geter-geter tadi ya. Ininya, frame-nya yang geter-geter, tapi kalau untuk footage-nya di sini tetap jadinya bagus kan. Nah, ini tinggal kita crop. Ini udah lumayan bagus, udah lumayan stabil. Nanti saya upload untuk video utuhnya dari video ini, kita lihat seperti apa, dan nanti sebelumnya juga saya upload raw-nya seperti apa. Oke, terima kasih guys, mungkin segitu aja tutorial kali ini dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin hari semakin smart. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Oh iya, untuk komen dan like itu boleh juga. Terima kasih.